Inna hadzal Qur'an sak temne ikilah Qur'an iku yahdi ku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan ayi tariqati tegese dalan. Alati kang ya kang telati ku aqwa iku luwih jejeg. A'dalu tegese luwih jejeg wa aswabulan luwih bener. Wa yubasyirulan bebunga apa Qur'an al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-sholihat. Ngeleng-eleng ini mukminin sing nglakoni sholihat, ora sing muk pertuntang-pertuntung ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing lakoni. Dadi mukminin sing ya'maluna sholihat. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Wis sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-kluk. No. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, bener. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar tuh rambutnya apa di disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian pinten 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu, di mana-mana ada satu kelompok yang nganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat rejek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Kalau nanti dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalnya bener sejarah, kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni, dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar, atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah, itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma ana alaihil yauma wa ashabi, ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Terus jenengan namun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan.
Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai apa? Wahyu, sebagai apa? Kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya bebo iman. Niku ruwet niku, ruwet niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang niki kula waca nggih, terus niki ben jenengan gak dadi khawarit, kula waca Arabe mengki kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dibaro wong kafir, manane dibaro walam yu'minu bih. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu teng qauluhu mahjuron. Wa in kana yu'atabu 'alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu walam yang durfihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa bainah. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran, itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin, meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae yo ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning prapatan delok wong ayu ngelu misal. Ya akeh wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah itu kan dia ngerti nak itu salah cara Quran. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing wis tetir melarat koyo rugen sepuro wis melarat iku kafaro iki, melarat niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim rawani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim ndak punya nyali karena ndak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia ndak berhak punya SK atau apa, Gubarno doli gampang wali kota Yai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas Gubarno atau wali kotane gawe SK nganggo pamong praja iso bubar. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubar Sutioso, teng doli sing iso bubar wali kota sing sakniki wedok malah kopi DI ora king PKB. Misal, mboten niki kan ilmiah mawon, rasa tersinggung biasa mawon, mboten usah tersinggung. Nah itu wis ngoten niku, wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok Ubarodo iki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta.